Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita akan menikmati setiap kebenaran firman Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita, yang memperlengkapi setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan adalah menjalankan tugas. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang tugas. Tugas itu tidak hanya bagi mereka yang masih duduk di bangku pendidikan, di bangku sekolah. Tetapi tugas itu bagi setiap orang yang masih diberikan kesempatan hidup sampai detik ini. Tujuan Lukas menulis Kisah Para Rasul ini adalah untuk memberitakan apa yang Yesus telah kerjakan dan ajarkan. Lukas menyadari tugasnya sebagai orang yang percaya. Dia menyadari tugasnya sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai orang yang telah menerima keselamatan. Apa yang Yesus telah kerjakan dan ajarkan dalam kehidupannya, itu yang dia beritakan. Tugas yang dilakukan Lukas adalah memberitakan apa yang Yesus kerjakan dan ajarkan dalam kehidupannya. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Seperti tadi yang saya katakan, tugas itu tidak hanya bagi mereka yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku pendidikan, tetapi bagi kita semua, orang-orang yang masih diberikan kesempatan hidup sampai detik ini. Sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah yang besar, pengorbanan Yesus, kasih Yesus yang besar dalam setiap kehidupan kita, kita juga menerima tugas-tugas dari Tuhan. Tugas-tugas yang harus kita kerjakan selama kita masih hidup sampai saat ini. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa saja tugas yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita? Apa saja tugas yang harus kita lakukan selama kita masih hidup dalam dunia ini? Yang pertama, menceritakan apa yang Yesus sudah kerjakan. Seperti halnya Lukas, dia melakukan tugasnya, yaitu memberitakan apa yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupannya. Demikian juga setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya. Kita juga mau memberitakan, menceritakan apa yang Yesus sudah kerjakan, sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Keinginan hati Daud, dia ingin menceritakan segala sesuatu perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Dia ingin menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Daud. Itulah keinginan hati Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita menjumpai seseorang yang sedang menceritakan kebaikan orang lain? Bagaimana mereka menceritakannya dengan sukacita, mereka menceritakan itu dengan penuh antusias, tanpa paksaan. Apa yang orang lain sudah lakukan dalam kehidupannya, hal-hal baik yang orang lain sudah lakukan dalam kehidupannya, itu mereka beritakan, mereka ceritakan dengan sukacita, dengan antusias, tanpa paksaan. Apa yang Yesus sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, apa saja yang Yesus sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang telah
dan selalu menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan sampai detik ini, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita kembali mengingat, merenungkan apa saja yang Yesus sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Tentu itu sangat banyak. Kita adalah orang-orang yang telah dan selalu menerima kebaikan Tuhan sampai detik ini. Dia yang telah menyelamatkan kita, Dia yang telah memelihara kita, yang menolong kita ketika kita dalam sakit penyakit, dalam pergumulan. Dia Allah, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sudahkah kita menceritakannya? Sudahkah kita memberitakan apa yang Yesus sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita? Sudahkah kita menjalankan tugas kita sebagai orang-orang yang percaya? Mari kita renungkan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Kita menjadi orang-orang yang melakukan tugas kita, yaitu menceritakan, memberitakan apa yang Yesus sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Tugas kita selanjutnya, selain menceritakan atau memberitakan kebaikan Tuhan, apa yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita, selanjutnya adalah melakukan dan mengajarkan apa yang Yesus sudah ajarkan. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Suatu firman, suatu perintah dalam setiap kehidupan kita, supaya kita mengajarkan apa yang Yesus sudah ajarkan kepada setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu sebelum kita mengajarkan sesuatu, alangkah baiknya kalau kita melakukannya terlebih dahulu. Sebelum kita mengajarkan apa yang Yesus sudah ajarkan kepada setiap kehidupan kita, hendaklah kita terlebih dahulu melakukannya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi Tuhan, dia pasti akan menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan merupakan tugas sekaligus bukti kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau melakukan setiap perintah Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Jangan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka sangat cerdas, mereka sangat pandai, mereka sangat fasih mengajarkan apa yang ada dalam hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau membaca itu dalam Injil Matius, Tuhan sangat marah. Tuhan tidak menyukai kehidupan sikap orang-orang yang seperti itu. Pandai, fasih mengajarkan sesuatu, tetapi mereka tidak melakukannya. Tugas kita melakukan dan mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mengajarkan kebenaran kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, terlebih dahulu kita mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bagi orang-orang yang melakukan setiap tugas-tugasnya, maka ada upah bagi kehidupan mereka daripada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita masih hidup sampai saat ini, sampai detik ini, itu berarti masih ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam setiap kehidupan kita, kita menerima juga tugas-tugas dari Dia untuk kita kerjakan. Mari kita melakukan tugas-tugas kita di hadapan Tuhan dengan setia, dengan tekun di hadapan Tuhan. Kita menceritakan apa yang Yesus sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita melakukan dan mengajarkan apa yang Yesus sudah ajarkan bagi setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan ada janji, ada upah bagi mereka yang setia dengan tekun melakukan setiap tugas-tugasnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap kehidupan kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan setiap tugas-tugas yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tugas-tugas yang kita lakukan tidak hanya sekedar tugas atau tuntutan, tetapi itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar itu boleh memberkati setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita, orang-orang yang setia mengiring Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami belajar sebagai orang-orang yang masih menerima kesempatan untuk kami hidup sampai detik ini. Tuhan, kami mau menjalankan setiap tugas-tugas kami sebagai orang-orang yang percaya. Kami mau menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau melakukan dan mengajarkan apa yang Engkau ajarkan dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terima kasih sebab di dalam Engkau kami keluarga besar Gabriel Shaddai menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan dalam kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.